Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi evaluasi program bimbingan dan konseling di MI atau SD. Perkenalkan kelompok 13 yaitu Revi Mariska 231908 Nina Aviani 231909 dan Ulfatun Hasana 2319. Pengertian evaluasi bimbingan konseling. Evaluasi bimbingan konseling adalah penilaian yang dilakukan oleh guru pembimbing dari kegiatan yang telah direncanakannya untuk mengetahui efektivitas yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis evaluasi bimbingan konseling. Jenis-jenis evaluasi bimbingan konseling ada 3, yaitu evaluasi program, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Yang pertama, evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahan atau ketidakberhasilan suatu program yang dibuat dengan cermat, akurat, yang sesuai dengan standar atau kriteria dari objek yang dievaluasi. Yang kedua, evaluasi proses. Penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan umpan balik dari objek yang telah dievaluasi. Yang ketiga, evaluasi hasil. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui perolehan klien setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Fungsi evaluasi bimbingan konseling. Yang pertama, memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Kedua, memberikan info kepada pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan siswa, agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya, evaluasi program bimbingan dan konseling. Pengertian program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling adalah suatu proses usaha dari apa yang telah direncanakan agar bisa berjalan secara efektif dan efisien dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya dalam mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah terrealisasikan atau belum. Jenis-jenis program bimbingan konseling yaitu antara lain program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, dan program harian. Syarat-syarat program bimbingan konseling. 1. Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya. 2. Lengkap dan menyeluruh. 3. Sistematik. 4. Terbuka dan luas. 5. Memungkinkan kerjasama dengan pihak lain. 6. Memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk menyempurnakan program pada khususnya, dan peningkatan keefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program bimbingan dan konseling pada umumnya. Materi program bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling untuk setiap periode berisikan materi yang merupakan sinkronisasi dari unsur-unsur tugas perkembangan siswa yang mendapatkan layanan. Bidang-bidang bimbingan.
jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Materi-materi tersebut yang juga meliputi materi pendidikan budi pekerti mengarah pada pemahaman diri siswa dan lingkungannya serta pengembangan diri dan arah karir siswa. Tahap-tahap pelaksanaan program bimbingan konseling. Pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap penilaian. Keempat, tahap analisis hasil. Keenam, tahap tindak lanjut. Tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, secara operasional penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain: 1. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaan program. 3. Hambatan-hambatan yang dijumpai. 4. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. 5. Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. 6. Perubahan kemajuan siswa. Adapun langkah-langkah evaluasi program bimbingan konseling. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan analisis data. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Prinsip dasar evaluasi program bimbingan konseling. Pertama, evaluasi yang selektif yang membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. A. Pengertian pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. Segala upaya tindakan proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan yang tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan. Kriteria pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Kriteria atau patokan yang dipakai untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah adalah mengacu pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan-kebutuhan peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung berperan membantu peserta didik memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke arah yang lebih baik. Hambatan-hambatan dalam evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Pelaksanaan bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya, sehingga kemampuan setiap seseorang berbeda-beda dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah. Ketiga,
belum tersedianya alat-alat instrumen evaluasi program bimbingan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. 4. Belum diberikan pelatihan khusus yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling. 5. Penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan pendanaan. 6. Belum adanya guru inti atau instruktur bimbingan dan konseling yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. 1. Fase persiapan. Kedua, fase persiapan alat. Ketiga, fase pelaksanaan. Keempat, fase menganalisis. Keenam, fase penafsiran. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi program bimbingan konseling. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling salah satunya adalah faktor internal, yang mana adanya dorongan dalam diri guru pembimbing untuk melaksanakan evaluasi program bimbingan konseling bisa terjadi dari kemampuan individu atau latar belakang, kesehatan mental, dan kestabilan emosi. Selanjutnya, faktor dari luar diri guru pembimbing, seperti fasilitas ruang bimbingan konseling, buku acuan, literatur, waktu, dan biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam ketikan maupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.